Mari kita masuk dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami dengan bebas bisa beribadah. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Terima kasih untuk privilege yang besar yang Tuhan berikan untuk kami bisa bersekutu dengan Tuhan dan bersekutu dengan saudara seiman kami. Ya Tuhan, kami menyerahkan secara khusus sewaktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu dalam ibadah ini, kami sekali lagi membuka hati kami, membuka telinga rohani kami, membuka mata rohani kami untuk melihat keindahan dan kedalaman firman yang kami tahu sangat penting untuk menuntun hidup kami. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, kami dengan kerendahan hati datang memohon berkat pengajaran Tuhan dinyatakan melalui firman. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menguraikan, menjelaskan firman, sehingga kami semua mengerti dan kami semua bertumbuh dalam iman kami melalui firman. Serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, berkati setiap kami, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi berterima kasih kesempatan boleh diundang untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian hari ini. Saudara, tema yang akan kita bahas hari ini adalah diperbarui dari hari ke hari. Ya, diperbarui dari hari ke hari. Tadi kita sudah melihat teks firman Tuhan, yaitu dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Saya tidak akan membacakan lagi, tetapi nanti kita akan melihat penguraian firman ini di dalam pembahasan kita pada hari ini. Dan saya akan memakai tayangan PowerPoint untuk supaya kita bisa mengikuti saudara apa yang akan saya sampaikan di dalam pembahasan hari ini. Diperbarui dari hari ke hari, dan firman Tuhan dari 2 Korintus 4, 16-18. Saudara, seorang penulis buku, juga seorang penyair, juga seorang aktivis hak sipil di Amerika Serikat bernama Maya Angelou. Saudara, dia pernah berkata satu kalimat seperti ini. Engkau akan menghadapi banyak kekalahan dalam hidup, tetapi jangan pernah membiarkan dirimu dikalahkan. You will face many defeats in life, but never let yourself be defeated. Saudara, kita akan mengalami banyak kekalahan dalam hidup ini, tetapi jangan membiarkan dirimu dikalahkan. Saudara, bagi saya kutipan Maya Angelou ini menekankan perbedaan antara mengalami kekalahan atau kegagalan dalam hidup ini dengan bagaimana kita bersikap menghadapi kekalahan atau kegagalan itu. You will face many defeats in life, berarti setiap orang, setiap kita tanpa terkecuali, saudara pasti akan mengalami yang namanya kekalahan, kegagalan, kehilangan, penolakan, kekecewaan. Saudara, kekalahan adalah bagian yang tidak bisa lepas dari hidup kita sebagai manusia. Tetapi dia berkata apa? Never let yourself be defeated. Saudara, mengajak kita untuk apa? Mengajak kita untuk tidak membiarkan kekalahan itu, saudara, menghancurkan semangat kita, menghancurkan hidup kita, menghancurkan harga diri kita, menghancurkan harapan kita, menghancurkan iman kita. Saudara, kekalahan sesungguhnya itu bukan saat kita jatuh. Kekalahan yang sesungguhnya itu saat kita menyerah, saat kita patah semangat, saat kita berhenti untuk berusaha, saat kita berhenti berharap, saat kita berhenti untuk percaya. Saudara, itu kekalahan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang boleh kalah dalam situasi tertentu, tetapi tidak boleh membiarkan kekalahan atau kegagalan itu mendefinisikan akan hidupnya. Maka kutipan ini saudara menekankan supaya kita ini menjadi orang yang tangguh,
Menjadi orang yang tetap berpegang pada hope, pengharapan. Menjadi orang yang tetap memiliki keberanian untuk terus melangkah, meskipun hidup itu tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan yang kita rencanakan. Saudara, kutipan Maya Angelou itu bagi saya baik untuk kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Kristus. Saudara, jujur saja, saudara dan saya sebagai orang percaya, nggak pernah lepas dari yang namanya kekalahan atau kegagalan dalam perjalanan iman kita. Saudara, kita bisa mengalami itu, kegagalan, kesulitan, penderitaan, penolakan, kehilangan. Saudara, mengalami kekalahan bukan berarti kurangnya iman kita. Tetapi mengalami kekalahan itu adalah bagian dari perjalanan kita sebagai manusia. Bagian dari perjalanan spiritual kita ini. Tapi ingat yang dikatakan oleh Maya Angelou ini. Never let yourself be defeated. Mengajak kita untuk melihat sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar keadaan yang kita alami ini. Maka bagi orang percaya, kekalahan yang sesungguhnya itu bukanlah kegagalan eksternal. Tetapi ketika kita kehilangan harapan, ketika kita kehilangan iman, ketika kita kehilangan trust kita kepada Tuhan. Saudara, seorang percaya bisa jatuh dan mungkin jatuh, tetapi mereka tidak akan ditinggalkan. Paulus pernah berkata begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Maka saya setuju. Ada orang berkata begini, di dalam Kristus, kekalahan itu tidak pernah bersifat final. In Christ, defeat is never final. Jadi ketika orang percaya tersandung, dia masih bisa untuk bangun, bertobat, bangkit kembali. Setelah itulah makna kutipan dari Maya Angelou ini. Ada ayat di dalam kitab Amsal yang berkata, 7 kali orang benar jatuh, dia bangun kembali. Never let yourself be defeated bagi saya adalah keep trusting God. Tetaplah percaya pada Allah. Keep returning to Him. Tetaplah kembali kepada Dia. And keep looking forward, walking forward. Tetaplah maju. Karena kita menyadari dalam semua yang kita alami, kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang mengasihi kita. Jadi saudara, kita bisa menghadapi kekalahan, kegagalan, tetapi karena kita punya Kristus dan milik Kristus, maka yang namanya kekalahan itu tidak pernah sifatnya final. Dan itulah yang saya percaya, saudara, diimani oleh Paulus. Ketika dia menuliskan kalimat yang tadi kita baca di ayat yang ke-16, saudara perhatikan Paulus berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari. Saudara, Paulus tidak memakai istilah yang lebih umum, yaitu tubuh versus jiwa. Enggak. Saudara, kenapa? Karena Paulus tidak berbicara berdasarkan pemahaman filsafat Yunani saat itu, yang membedakan antara tubuh dan jiwa. Tubuh yang kelihatan, jiwa yang tidak kelihatan. Nah, filsafat Yunani mengatakan apa? Tubuh itu jahat dan ditentukan untuk mati. Tapi jiwa itu baik, maka jiwa itu bersifat kekal. Saudara, Paulus tidak setuju dengan pemikiran filsafat Yunani itu. Paulus tidak mengajarkan dualisme menurut pengajaran filsafat Yunani ini, sebab Paulus tidak pernah memandang tubuh itu sebagai sesuatu yang jahat. Satu waktu tubuh kita akan dibangkitkan, bukan sesuatu yang jahat. Ada sebab itu Paulus tidak memakai istilah yang lebih umum, yaitu tubuh versus jiwa. Dan saya percaya ketika Paulus tidak memakai istilah itu, tentu dia punya maksud yang lebih dalam dari sekedar cuma bicara tubuh versus jiwa. Paulus di sini memakai dua istilah, yaitu manusia lahiriah, bahasa Inggris itu menerjemahkan outer person, atau outer being, atau outer self, dan manusia batinia, inner self, inner being, inner person. Saudara, Paulus memakai dua istilah ini, saya percaya mengajak kita untuk memandang dan memahami
keseluruhan diri dan kehidupan kita dari dua perspektif yang berbeda. Saudara, ketika Paulus memakai istilah manusia lahiriah, dia sedang berbicara apa? Dia sedang bicara mengenai keseluruhan diri, eksistensi, kehidupannya yang memang kelihatan. Yang memang bisa dilihat oleh orang lain. Kenapa? Karena itu bersifat eksternal dan bersifat fisikal. Jadi Paulus di sini ketika bicara mengenai manusia lahiriah, setelah dia berbicara mengenai dirinya dari perspektif penampilan luarnya, outward appearances-nya. Dan memang penampilan luar banyak kaitan dengan tubuh fisik. Tetapi Paulus di sini bukan sekedar cuma bicara tubuh fisik kita ini. Setelah berbicara mengenai manusia lahiriah, itu mencakup segala kelakuannya, perbuatannya, apa yang dialaminya, yang memang bisa dilihat, yang memang bisa diamati oleh orang lain. Itu pengertian manusia lahiriah. Sedangkan istilah manusia batinia itu dipakai oleh Paulus untuk berbicara mengenai aspek dirinya dan kehidupannya yang gak kelihatan. Karena ini aspek internal dan ini aspek spiritual. Ini berbicara mengenai inner life. Sudah berbicara aspek karakter kita, moral, emotional, psychologicalnya kita, spiritualnya kita nih. Dan apa yang terjadi dengan manusia batinia ini nggak bisa dilihat oleh orang lain dengan mata fisik. Kita juga nggak bisa melihat manusia batinianya orang lain. Bahkan, saudara, orang yang paling dekat dengan kita pun, saudara, kita nggak bisa melihat akan manusia batinianya ini. Saudara, aspek yang tidak terlihat ini saya percaya cuma bisa dilihat atau diketahui secara sempurna oleh Tuhan yang menciptakan kita. Saudara, kita manusia umumnya melihat cuma di outward appearances, ya, penampilan luar ini. Tetapi Tuhan melihat apa? Inner being. Tuhan punya sudut pandang yang berbeda dengan kita sebagai manusia. Maka Tuhan itu tidak tertipu oleh penampilan luar karena dia melihat sampai kedalaman manusia batinnya seseorang. Maka kalau kita bicara iman, bicara kerohanian, bicara spiritualitas, saudara, kita ini bicara manusia batinia ini. Oleh sebab itu, saudara, kita nggak bisa menilai spiritualitas seseorang hanya melihat penampilan luarnya. Kita nggak bisa menilai spiritualitas seseorang hanya dari aktivitas dia datang ke gereja, atau ketika dia melayani aktif di gereja, yang bisa dilihat, diamati oleh orang lain. Setelah kita nggak bisa mengukur hanya dari sana. Kenapa? Karena penampilan luar tidak sepenuhnya merefleksikan diri seseorang. Penampilan luar bisa dipoles. Penampilan luar bisa menipu. Penampilan luar bisa pakai topeng. Penampilan luar tidak menunjukkan keadaan seseorang yang sebenarnya dia rohani atau tidak nih. Maka orang yang religius beragama nggak identik loh dengan orang yang spiritual. Karena orang yang religius belum tentu adalah orang yang rohani. Nah, Paulus memakai dua istilah ini. Manusia lahiriah dan manusia batinia. Saudara, pelajaran apa yang saya ingin kita pelajari bersama sebagai murid Kristus? Tema gereja kita tahun ini menjadi murid dan menjadikan murid. Saudara, kalau kita sebagai seorang murid pengikut Kristus, harusnya apa sih yang kita ingat dari perspektif teks yang kita baca hari ini? 2 Korintus 4 nih, ayat 16-18. Mari kita renungkan dua kebenaran. Yang pertama, saudara, manusia lahiriah kita bisa dan akan terus merosot, tetapi manusia batinia kita tidak harus ikut merosot. Saudara, merosotnya manusia lahiriah tidak seharusnya berarti merosotnya juga manusia batinia kita. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan Paulus di sini ketika dia mengatakan, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari hari ke hari.
Saudara, ungkapan semakin merosot itu artinya semakin melemah di dalam proses menuju kerusakan, kehancuran. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan, Paulus sangat jujur, sangat realistis. Tubuh kita bisa menua. Saudara, tenaga kita bisa berkurang. Penderitaan, kesulitan bisa meninggalkan bekas. Iman Kristen tidak menyangkali akan hal ini. Dan khususnya saudara dalam konteks surat 2 Korintus. Kalau saudara ada waktu membaca surat 2 Korintus, saudara bisa membaca berbagai penderitaan dan tekanan yang luar biasa yang dialami Paulus. Saudara, kalau ada waktu membaca pasal 4, pasal 6, pasal 11, saudara akan bisa melihat apa yang Paulus alami dalam hidupnya dan pelayanannya. Ketika saya merenungkan daftar penderitaan itu, saudara, saya bisa mengerti kenapa kemudian Paulus bisa berkata, manusia lahiriah kami semakin merosot. Tadi saya kutip, Paulus sering mengalami apa artinya ditindas, apa artinya habis akal, apa artinya dianiaya, apa artinya dihempaskan, apa artinya terus-menerus diserahkan pada maut. Saudara, saya percaya pengalaman-pengalaman itu pasti berdampak kepada manusia lahiriahnya. Paulus memakai istilah merosot, semakin melemah, semakin menuju pada kerusakan, kehancuran. Dia tidak seperti sebelumnya. Dia tidak bisa mungkin melihat setajam sebelumnya. Dia mungkin tidak bisa mendengar seperti dulu. Dia mungkin tidak bisa pulih dengan cepat karena pukulan yang dia alami ini. Kekuatannya untuk berjalan dari kota ke kota mungkin tidak sekuat dulu. Dia mulai melihat kerutan di wajah dan di lehernya. Ingatannya tidak sebaik dulu. Sendi-sendinya mungkin kaku jikalau dia duduk diam. Dia tahu manusia lahiriahnya itu sedang merosot nih. Tetapi saudara perhatikan dalam kalimat Paulus ini. Di tengah-tengah keadaan yang seperti itu, manusia batinia Paulus itu mengalami yang namanya pembaharuan setiap hari. Saudara, bagi saya ini satu paradoks. Paradoks itu bukan kontradiksi. Paradoks itu dua kebenaran yang mungkin kita nggak habis mengerti kenapa bisa disatukan, tetapi disinilah kita melihat kebenaran paradoks ini, yaitu apa? Saudara, penampilan luar yang menunjukkan kemerosotan, itu menyembunyikan pembaharuan rohani, internal yang sedang terjadi. Dan ini pembaharuan, bukan cuma sekali terjadinya. Tetapi Paulus katakan apa? Day by day. Dari hari ke hari. Tidak pernah berhenti. Tetapi berkelanjutan. Saudara, disinilah Paulus bicara mengenai transformasi yang sedang terjadi dalam inner life-nya. Transformasi yang terjadi dalam kehidupan batiniahnya. Terjadi penguatan, pertumbuhan, pengembangan karakter, moralitas, spiritualitas di dalam hidupnya. Jadi keadaan luar fisik boleh merosot. Tetapi tidak mengindikasikan manusia batiniahnya juga ikut merosot. Saudara, Paulus bukan orang yang meratapi kesulitan hidup atau mengeluh mengenai keterbatasan hidup yang semakin meningkat seiring bertambahnya usia dan kelemahan. Tetapi dia memusatkan perhatian pada satu realitas yang lebih penting dari itu, yaitu spiritual renewal, pembaharuan manusia batinia ini. Tubuh bisa melemah, boleh melemah, tetapi iman semakin matang. Saudara, ketika saya merenungkan ini, saya percaya ini satu pelajaran baik, penting untuk kita, untuk saudara dan saya sebagai orang percaya dalam Tuhan. Jujur, saudara dan saya semakin merosot. Manusia lahiriah kita semakin merosot. Itu realitas dengan penampilan fisik kita. Panca indera kita makin melemah. Vitalitas emosional kita juga semakin melemah. Stamina fisik kita juga semakin merosot. Kalau dulu saya lebih muda, saya kalau khotbah di Indonesia 4 kali kebaktian nggak masalah. Sekarang setelah sudah kepala 6, 2 kali khotbah sudah ngos-ngosan. Setelah proses melemahnya manusia, sesuatu yang kita nggak bisa cegah.
Kita mungkin bisa menjaga dengan olahraga, dengan diet, dengan obat, dengan vitamin, dengan perawatan, bahkan mungkin dengan operasi plastik. Tapi kita nggak bisa memungkiri fakta kelemahan fisik yang bersifat progresif ini. Penjagaan perawatan kita bersifat temporary. Yang jelas kesimpulannya pasti akan semakin merosot. Tapi pertanyaan yang saya ingin ajak saudara renungkan hari ini adalah begini. Apapun bisa terjadi dengan manusia lahiriah kita. Termasuk hal-hal buruk bisa menimpa. Atau bisa ada pada manusia lahiriah kita. Dan di tengah-tengah kenyataan seperti itu, pertanyaan penting. Bagaimana keadaan manusia batiniah kita? Setelah manusia lahiriah kita mungkin merosot karena usia makin tua. Tapi bisakah kita menjaga menjadikan manusia batiniah kita tidak ikut merosot? Ada kalanya sedih melihat ada orang Kristen yang makin tua, makin tidak beres hidup rohaninya. Seolah-olah hidup rohani itu cuma pengalaman indah masa lalu waktu masih muda. Semakin tua, semakin tidak beres. Manusia lahiriah kita mungkin mengalami dampak buruk karena kesulitan ekonomi, kita harus kerja keras, kita fisik capek. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, bisakah kita tetap menjaga dan menjadikan manusia batiniah kita tidak ikut merosot? Sedih kalau melihat ada anak Tuhan demi pengejaran uang mengabaikan aspek rohani. Manusia lahiriah kita mungkin bisa terkena penyakit yang terus menggerogoti. Tapi bisakah manusia batiniah kita tidak ikut menjadi sakit? 2 hari yang lalu saya melihat Facebook seorang teman saya. Dia memposting cerita tentang sekolah saya dulu di Philadelphia. Cerita tentang pendiri sekolah kami, seminari kami yang di Philadelphia. Dia katakan dia posting 2 hari sebelum pendiri sekolah kami atau seminari kami meninggal. Sudah cukup lama itu tahun 1936. 2 hari sebelum meninggal karena tua dan sakit. Dia masih sempat mengirimkan telegram. Waktu itu masih telegram oleh Western Union. Mengirimkan telegram itu ke temannya sesama profesor di seminari itu. Dan dia tuliskan kalimat ini, dan mungkin itu kalimat terakhir sebelum 2 hari kemudian dia meninggal. Dia katakan, so thankful for the active obedience of Christ. No hope without it. Setelah dia masih memuji dengan mengatakan apa? Bersyukur untuk ketaatan Kristus yang aktif. Tidak akan ada pengharapan tanpa itu. Setelah saya melihat di tengah keadaan tua dan sakit dan gak lama kemudian meninggal, dia masih bisa bersyukur melihat apa? Terima kasih aku punya Kristus yang menunjukkan ketaatan yang aktif. Manusia lahiriah kita mungkin mengalami cacat fisik. Tapi bisakah kita menjadikan manusia batiniah kita tidak ikut cacat? Sudah kenal namanya Fanny Crosby, pencipta lagu him yang terkenal. Buta dari sejak kecil. Tapi kebutaannya tidak membuat manusia batiniahnya mati. Sekalipun dia buta, dia menggubah lagu-lagu himne yang saya tahu menyentuh begitu banyak hati orang. Di Amerika Serikat, sudah kita mengenal yang namanya Joni Eareckson Tada. Seorang wanita Kristen yang ketika muda mengalami satu kecelakaan dan kemudian lumpuh, gak bisa berjalan. Tetapi sudah perhatikan, Joni Eareckson Tada dipakai Tuhan berkeliling Amerika jadi berkat men-sharingkan firman, men-sharingkan kehidupannya, men-sharingkan imannya. Tubuh boleh cacat, tapi manusia batiniahnya tidak cacat. Manusia lahiriah kita mungkin tidak cakep, tidak tampan, tidak cantik. Tapi bisakah kita menjadikan manusia batiniah kita itu beautiful?
Saya ingat Petrus pernah menulis seperti ini kepada para istri. Saya harap ini bukan hanya untuk para istri, tapi suami-suami juga dengar. Demikian juga hai kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka yang tidak taat berfirman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, dengan memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ini yang Petrus tulis pada para istri. Perhiasanmu bukan perhiasan ini loh, yang lahiriah, pakaian, model rambut. Tapi biarlah keindahan, the beauty of inner life nih loh. Mungkin manusia lahiriah kita bukan cakep, bukan tampan, bukan cantik. Tapi manusia batiniah kita beautiful. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, manusia batiniah ini harusnya mengalami terus pembaharuan dari hari ke hari. Ini yang disebut pembentukan rohani kita. Ini transformasi yang bersifat gradual, tetapi ongoing. Pelan, tetapi terus berjalan. Manusia batinnya bisa menjadi indah bukan otomatis, bukan instan. Tapi saya percaya sebagai seorang beriman dalam Kristus, pembaharuan rohani ini, saudara, tidak tergantung pada kondisi luar. Tetapi saya percaya sangat tergantung pada persekutuan dengan Kristus. Satu orang berkata kalimat begini, without Christ, tanpa Kristus, the outer self is wasting away, and the inner self is wasting away. Tanpa Kristus, manusia lahiriah semakin merosot, manusia batinnya juga ikut merosot. Tetapi di dalam Kristus, saudara, kita punya kunci penting. Karena kita mengalami persekutuan dengan Dia dan anugerah yang luar biasa. Satu terjemahan Alkitab versi yang bebas, The Message, menerjemahkan ayat 16 seperti ini. Jadi, kita tidak akan menyerah. Bagaimana mungkin kita menyerah? Meskipun di luar tampaknya segala sesuatu berantakan. Di dalam, di mana Allah menciptakan kehidupan baru, tidak ada satu hari pun berlalu tanpa anugerahnya yang terus terungkap. Bersyukur kita ada di dalam Tuhan. Dan proses ini dimungkinkan. Bahkan mungkin Tuhan memakai kesulitan penderitaan membentuk kita nih. Sehingga manusia batinnya kita ini semakin beautiful. Yang kedua, pelajaran kedua yang saya ingin saudara dan saya renungkan hari ini adalah, saudara, keadaan manusia batinnya seseorang itu berdampak pada bagaimana dia menjalankan kehidupannya di dunia yang penuh kesulitan dan tantangan. Saudara, perhatikan apa yang Paulus katakan di sini di ayat 16. Kami tidak tawar hati. Saudara, dalam hal apa nih tidak tawar hati? Pengertiannya apa? Paulus maksudkan kami tidak putus asa, kami tidak give up, kami tidak menjadi discouraged, kami tidak kehilangan keberanian, semangat, khususnya menghadapi penderitaan, tantangan. Paulus katakan apa? Kami tidak tawar hati. Saudara, ia tetap bertekun, tetap bertahan, tetap berkomitmen. Saudara, saya percaya Paulus mengaitkan tidak tawar hatinya itu dengan pembaruan manusia batin yang terus dialami. Di satu pihak kita bisa mengatakan penderitaan memang membentuk kita, memperbarui rohani kita. Tetapi pada saat yang bersamaan kita bisa berkata bahwa pembaharuan rohani itu menjadi penopang ketika kita menghadapi penderitaan. Saudara, keadaan manusia batinnya Paulus yang mengalami terus transformasi hari ke hari inilah yang membuat dia akhirnya bisa berkata apa? Kami tidak tawar hati. Menghadapi kesulitan, tantangan, dia bisa melihat
Saudara, kesulitan, tantangan itu dari perspektif yang berbeda. Perhatikan apa yang Paulus katakan di ayat yang ke-17. Paulus berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, saya itu ketika membaca kalimat ini, khususnya di surat 2 Korintus, saya itu sampai bertanya begini, kok bisa Paulus sebut ringan? Penderitaan ini ringan. Kalau saudara membaca pasal 4, pasal 6, pasal 11, saudara tidak akan berkata itu ringan. Karena yang dialami Paulus itu penderitaan dan tekanan yang sangat brutal sekali. Sangat hebat. Dia mengalami hilangnya reputasi, mengalami fitnah, pemukulan, pelemparan batu, kekurangan makanan, tidak ada pakaian, kurang tidur, kecelakaan kapal, masuk penjara. Itu daftar. Paulus bisa berkata apa? Ringan. Apakah karena Paulus tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang menyakitkan? Saya percaya bukan. Ringan bukan berarti tidak sakit. Tapi ringan karena tidak sebanding dengan bobot kemuliaan surgawi yang Paulus akan nikmati nantinya. Paulus tidak menyangkali kesulitan dan penderitaan yang dialami, tetapi dia menempatkan kesulitan, penderitaan itu dalam perspektif yang tepat berdasarkan apa yang telah Tuhan persiapkan bagi orang yang mengasihinya. Nah, perspektif pemahaman ini saya percaya dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh pembaruan manusia rohani ini loh. Saya percaya bukan hanya karakter Paulus dibentuk, bukan hanya imannya dibentuk, tetapi pemikirannya pun dibentuk. Sehingga ketika dia menghadapi tantangan kesulitan hidup, dia melihat dari perspektif yang berbeda. Sebagai seorang yang beriman. Bahkan Paulus bisa berkata begini di ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan bersifat sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara, Paulus berikan satu prinsip penting nih. Ada realitas yang lebih nyata, lebih penting, lebih kekal daripada realitas yang terlihat setiap hari oleh kita nih. Dan Paulus mengarahkan pandangan tajamnya itu pada yang tidak kelihatan. Saudara, ayat 18, kelanjutan dari ayat 17. Artinya, Paulus menunjukkan bahwa fokus dan perspektif seseorang menentukan penilaiannya terhadap kesulitan penderitaan. Kekuatan untuk bisa bertahan datang kepada mereka yang memandang pada hal-hal yang tidak terlihat. Penderitaan is visible. Kelihatan. Siapa yang bilang gak kelihatan? Inner transformation, gak kelihatan. Tetapi mata iman seorang percaya melihat dan menghargai yang invisible ini. Maka Ibrani 11 ayat 1 terjemahan bahasa Indonesia masa kini menerjemahkan beriman berarti apa? Mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Jadi kunci keteguhan Paulus itu adalah perspektif dan fokusnya. Yang kelihatan, masalah, sakit, tekanan, kegagalan, penderitaan, kelihatan semua. Tapi Paulus katakan apa? Itu sementara. Yang tidak kelihatan, Allah gak kelihatan. Janjinya gak kelihatan. Kemuliaan surga gak kelihatan. Keselamatan kekal kita gak kelihatan. Tapi itu kekal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang percaya dipanggil untuk hidup bukan oleh apa yang kelihatan. Saudara, jikalau kita fokus cuma pada apa yang kelihatan, cuma fokus pada masalah, penderitaan, kita akan putus asa. Tapi jikalau kita fokus pada janji Allah yang tidak kelihatan, maka kita akan memiliki pengharapan ini. Maka pembaharuan batin ini menolong seseorang punya cara pandang seperti ini loh. Dan itu akan menolong dia untuk bagaimana dia menjalani kehidupannya yang penuh dengan kesulitan dan tantangan. Maka Paulus bisa berkata, kami gak tawar hati, gak putus asa, gak mundur nih. Karena perspektif kekal itu mengubah caranya memandang penderitaan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang terlihat bersifat sementara. Kekayaan, harta seseorang bisa kita lihat.
reputasi bisa kita lihat, kenyamanan duniawi bisa kita nikmati dan kita lihat, kenikmatan duniawi kita bisa lihat. Ada hal-hal yang tidak terlihat yang bersifat kekal. Iman kita, kasih kita, pengharapan kita, ketekunan kita, kerendahan hati kita, kebaikan kita, spiritualitas kita, nggak kelihatan. Mana yang kita perhatikan? Saudara, melalui iman yang tadi saya kutip dari Ibrani 11, beriman berarti mempunyai kepastian akan hal yang nggak kelihatan. Kita belum pernah melihat Kristus, tapi kita mengimani Dia ada dan Dia hidup dan Dia beserta dengan saya dan Dia sedang membentuk saya. Maka saudara, kalau saya boleh simpulkan renungan kita hari ini, saudara mengajak kita untuk mari kita sebagai murid Kristus, perhatikan manusia batinia kita. Dallas Willard, seorang tokoh spiritualitas yang terkenal dari Amerika Serikat, pernah berkata begini, kehidupan rohani bukan soal perilaku lahiriah, melainkan transformasi terdalam dari manusia batinia. Saudara, kita hidup di tengah-tengah dunia yang sangat menekankan dan sangat memuja penampilan luar, kesehatan fisik, harta benda, apa yang kau kendarai, apa yang kau pakai, bentuk tubuh, pencapaian prestasi. Kita juga mudah terjebak dengan agama yang sekedar cuma tampak baik di luar. Maka tidak heran, banyak orang ketika tubuh melemah, kondisi memburuk, hidup terasa berat, keadaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dia jadi kecewa dan mundur. Maka Paulus memperkenalkan konsep penting, pembaharuan manusia batiniah yang harusnya mengalami pembaharuan day by day. Harusnya juga jadi perhatian kita. Ada orang Kristen bisa rela pakai dan keluarkan banyak uang untuk memperbaiki atau memperindah penampilan luar. Dengan berbagai macam olahraga, perawatan, atau operasi plastik. Rela keluarkan uang berapapun. Tapi apakah punya kepedulian, keseriusan yang sama untuk manusia batinia ini? Marilah sebagai murid Kristus, rawatlah manusia batinia dengan disiplin rohani. Seperti tubuh perlu makan, manusia batinia kita juga perlu firman, perlu doa, perlu ibadah, perlu persekutuan. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya bertumbuh terus jadi murid yang bisa berkata seperti Paulus, manusia lahiriah boleh merosot, tapi manusia batinia tidak ikut merosot. Bukan hanya memperhatikan yang kelihatan, tetapi juga yang tidak kelihatan. Tuhan memberkati firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati renungan firman-Mu hari ini. Ketika kami masih dalam pemikiran tema menjadi murid dan menjadikan murid, Tuhan, kami sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Tuhan, kami diingatkan melalui renungan firman-Mu hari ini, Tuhan, untuk kami memperhatikan dan bahkan menjaga dan merawat manusia batinia kami. Tuhan, jujur, kami mungkin lebih peduli banyak, dan bahkan mungkin kami rela keluarkan uang banyak untuk merawat, menjaga manusia lahiriah kami. Dengan berbagai macam cara. Tapi pertanyaan penting untuk kami renungkan hari ini, apakah kami punya kepedulian yang serius juga untuk manusia batinia kami. Ingatkan kami, sadarkan kami, manusia lahiriah ini semakin merosot. Tetapi Tuhan, tidak seharusnya manusia batinia kami juga ikut merosot. Manusia batin yang terus dibentuk oleh Tuhan dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu penting, bagian penting dalam hidup kami sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus. Mohon Tuhan, itu menjadi satu pedoman yang kami hidupi sebagai anggota gereja-Mu dan juga sebagai pengikut Kristus. Tolonglah kami. Berkati firman-Mu, jadi petunjuk dan pedoman dalam hidup
dalam perjalanan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.